There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Cause if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next. Hai bun, hai teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Riri Wibowo. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, mau share tentang kegiatan hari ini teman-teman. Di sini itu lanjutan masih ya kegiatan aku yang kemarin. Ya aku lumayan agak sedikit produktif gitu ya. Kemarin itu sempet bikin video sampai bisa buat 3 video seperti ini gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini aku mau cuci baju dulu, tapi ini tuh aku cuman cuci baju kayak gini aja gitu ya teman-teman. Dan di video kali ini itu tuh agak-agak bercampur-campur gitu ya, karena dicampur dengan hari esoknya. Gak apa-apa ya teman-teman, yang penting masih nyambung aja untuk videonya dan isi videonya itu tentang apa aja ya. Semoga aja video aku ini bisa memotivasi kalian untuk ikut beberes juga, atau bisa menjadi inspirasi masak-masak kalian juga. Oke, aku lanjut dulu untuk nyuci bajunya ya. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. By the way, hari ini hari Senin nih teman-teman, dan ini aku tuh fresh banget dubbingnya untuk di pagi hari ini. Ini tuh aku dubbing sekitar jam berapa ya, pokoknya pagi banget gitu ya. Melek mata aku tuh keingetan kalau aku tuh belum ada stok video, dan video di YouTube Studio aku tuh udah habis. Jadi ya udah, ini aku cepet-cepet gercep untuk dubbing gitu ya. Nah benernya dilemanya seperti itu ya teman-teman. Kadang tuh yang namanya konten kreator itu terhalangnya itu karena harus editing gitu ya. Nah itu tuh bener-bener ya. Sebenarnya yang effort tertinggi itu untuk kegiatan ibu rumah tangga itu berkostum lengkap seperti ini, harus berkegiatan aktivitas di rumah ya teman-teman. Nah di sini dilanjut lagi teman-teman untuk hari esoknya. Ini tuh kebetulan masih perayaan tahun baru gitu ya teman-teman. Nah ini ada paket datang ini di awal tahun. Nah ini aku mau bongkar dulu ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya pakai handphonenya pak suami aku gitu ya, jadi agak gelap gitu ya teman-teman. Gak apa-apa ya, yang penting masih terlihat. Mungkin ini karena si pintunya dibuka, jadi cahaya lampunya itu nggak masuk maksimal gitu ya. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Ini aku tuh kedatangan paket apa sih? Nah ini tuh sebenarnya paket yang bener-bener antara maju iya gitu ya. Bahkan ini tuh udah setahun lalu gitu loh teman-teman. Ini tuh untuk rencana belinya itu masih kayak maju mundur gitu ya, tapi ternyata dibeli juga. Nah itu tuh aku beli apa, kalian itu pasti tahu ya. Ini bukan skop ya teman-teman. Ini tuh hiasan untuk ditaruh di guci yang pojok sana loh teman-teman. Kalian tahu kan, kalian lihat itu ada vas bunga itu tuh aku taruh di atas itu, jadinya aneh gitu ya teman-teman, karena kan itu bawahnya guci dan gucinya tuh besar banget gitu ya. Nah ini akhirnya suami aku beli ini tuh udah yang size paling besar, tapi ternyata ini ya masih
tenggelam juga gitu. Akhirnya kemarin itu aku sempat akalin pakai kardus, terus pakai styrofoam kayak gitu ya teman-teman. Akhirnya bisa berdiri juga. Nah ini beli daun-daunan kering seperti ini teman-teman. Sebenarnya aku tuh baru keingetan gitu ya, kenapa harus beli yang ini, kenapa nggak beli eh, daun-daunan atau bunga-bungaan yang lain gitu ya, yang nggak ada bulu-bulunya kan, karena kan suami aku tuh alergi gitu ya. Aku tuh kelupaan gitu, kenapa nggak beli yang bunga gitu ya. Tapi ya udah deh, nggak masalah gitu ya, karena udah dibeli dan dipakai aja, daripada kalau dibuang kan mubazir juga ya. Nah ini tuh dapatnya banyak ya teman-teman, udah satu paket ini tuh sekitar harga 70 apa 80 gitu ya teman-teman. Nah ini tuh lumayan kokoh dan besar-besar ya memang ya, karena memang menyesuaikan dengan gucinya. Nah sebenarnya kemarin itu sempat ada yang harga di bawah 50.000, cuman pas aku tengok untuk reviewnya itu tuh kecil-kecil banget. Kalau dipasang di guci aku yang ada nanti dia tenggelam dan tidak terlihat sama sekali gitu ya. Ini aja tenggelam tapi terlihat hanya sedikit aja, aneh gitu ya teman-teman. Apalagi yang itu gitu. Jadi ya udah deh, ini diputuskan untuk beli yang kayak gini aja. Ini benar-benar besar ya teman-teman. Semoga aja awet ya. Karena aku nggak tahu ya ini ketahanannya sampai selama apa gitu ya. Sebenarnya sih mau harganya mahal, mau harganya murah, yang penting itu perawatan ya teman-teman. Kalau perawatannya itu bagus, insya Allah akan bertahan lama gitu ya. Contohnya kayak pisau aku. Nah pisau aku itu sebenarnya kan aku dapat dari JA gitu ya. Terus lumayan gitu, masih bisa dipakai dari awal aku ngonten teman-teman sampai sekarang. Alhamdulillahirobbilalamin, itu masih bagus aja. Nah ini penampakannya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah bisa diakalin dan akhirnya sesuai dengan apa yang suami aku mau juga. Alhamdulillah. Nah di sini dilanjut lagi teman-teman. Ini tuh ucuk-ucuk langsung masak aja ya. Ini tuh aku di sore hari, sebenarnya bukan sore hari sih, ini tuh agak ke malam ya. Kalau kalian yang udah ngikutin Instagram aku pasti kalian itu tahu kalau aku itu ada kegiatan bikin risoles ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya anak aku ngeliat Instagram pas aku lagi buka Instagram ya. Pas aku lagi tiduran, dia lagi tiduran juga. Terus habis itu kita nonton sama-sama gitu ya Instagram, masak-masak gitu. Terus habis itu si Aska itu langsung ngomong gini, Mama Aska mau itu gitu. Terus aku bilangnya, apa, mau apa? Aku kira apa gitu ya. Ternyata yang ditunjuk itu adalah risoles. Nah risolesnya itu risoles mayo gitu ya. Dan kebetulan ini tuh masih ada stokan yang sisaan dari ini ya teman-teman, apa tahun baruan, malam tahun baruan. Nah ini tuh ada mayo sedikit, terus ada beberapa saus, sama aku masih punya sosis gitu ya. Ya udah ini aku tumis-tumis aja seperti ini karena memang belum belanja untuk sayuran ya. Nah ini tuh aku pakai sosisnya itu dari merek Salam ya teman-teman. Ini tuh enak banget sih, besar tapi kenyal gitu loh, ada rasanya gitu. Nah di sini aku aduk-aduk aja sampai seperti ini. Ini tuh aku kasih bawang putih sama bawang bombay aja teman-teman. Diaduk-aduk seperti ini, alhamdulillah. Dan aku itu nggak record untuk bikin kulitnya, karena aku tuh bikin kulitnya nyicil teman-teman. Karena kan sambil tiduran kayak gitu ya, badan aku tuh kayak yang Masya Allah, itu tuh bener-bener yang malam tahun baru itu tuh capeknya ekstra bener-bener ya teman-teman. Bahkan aku tuh alhamdulillahnya ya, untungnya itu pas saat malam tahun baru itu Aska tuh ada temennya gitu di kompleks ini tuh. Teman-temannya itu pada keluar gitu ya, maksudnya nggak ada yang pergi jalan-jalan gitu ya, stay aja di rumah ya. Alhamdulillahnya
bener-bener deh itu mereka keluar main gitu, akunya jadi bisa di rumah aja stay terus tiduran gitu ya. Coba kalau enggak, ya Allah, tambah kayak gimana ya badan aku, pastilah Aska kan minta keluar gitu ya, minta diajak jalan muter. Tapi alhamdulillahnya terhibur dengan adanya teman-temannya gitu, alhamdulillah. Nah, di sini aku langsung kasih tepung panir, ya itu tepung panirnya juga stokan aja ya, tinggal segitu. Dan alhamdulillah ini tuh jadi sekitar 9 piece ya kalau nggak salah. Nah, ini aku mau goreng dulu teman-teman, dan aku tuh goreng hanya 5 piece aja ya. Yang ini sisanya nanti akan aku masukkan ke dalam freezer, dan ini tuh awet ya teman-teman. Kalau risol mayo seperti ini tuh awet, bisa tahan ya sekitar seminggu lebih lah ya, kalau bahan-bahannya itu bener-bener yang bagus gitu ya. Kalau aku sih kalau di frozen kayak gitu bisa awet sih teman-teman, cuman yang penting dia itu benar-benar kedap udara gitu ya. Kalau mau kalian itu punya plastik yang press gitu, nah itu tuh lebih awet lagi teman-teman kalau pakai press-pressan kayak gitu. Kalau aku sih nggak ada ya, jadi aku pakai food container aja, terus aku masukin ke dalam freezer. Dan aku gorengnya itu sekitar 3 hari kemudian kalau nggak salah ya teman-teman, untuk yang stok frozennya itu, dan masih bagus. Alhamdulillah ya. Nah, di sini aku balik lagi teman-teman untuk si risolesnya ini tuh jangan sampai dia itu matang sebelah gitu ya. Alias gosong sebelah teman-teman, jangan sampai ya, karena ini tuh cepet banget sih sebenarnya untuk gosongnya. Jadi ini tuh aku pakai api yang benar-benar kecil banget gitu. Dan alhamdulillah ini tuh udah mateng, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Dan ini mah yang seneng, yang dibikinin kayak gini seneng itu malah suami aku ya. Kalau anak aku ternyata malah makannya tuh hanya sedikit aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada camilan gitu ya untuk keluarga aku. Alhamdulillah. Dan mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun perbuatan di video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin aku sampai di detik akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.